Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat kalian yang berbahagia, kehidupan dunia ini sebenarnya adalah hal yang sudah diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kita mengisinya dengan baik. Kalau kemudian kita lihat apa yang belakangan terjadi ini dengan perspektif atau tinjauan agama Islam, maka sebenarnya problemnya tidak serumit yang hari ini dianalisis oleh banyak pakar, banyak ahli, bahkan praktisi. Mengapa demikian? Karena sebenarnya secara substansi setiap kekacauan berpikir atau kekacauan sebuah sistem atau tidak berlakunya moral di dalam sebuah mekanisme dalam pengambilan sebuah kebijakan, penetapan dan pengesahan undang-undang itu didasari oleh ketiadaan yang namanya kejujuran. Ini berarti isyarat bahwa kalau Indonesia mau maju, Indonesia mau hebat, itu bukan siapa dari partai mana, tapi siapa punya kejujuran atau tidak. Maka ke depan rakyat Indonesia itu harus mulai melek, sadar bahwa ketika kita mengerti bahwa pemimpin itu adalah yang memiliki kejujuran, maka kita tidak akan mudah untuk disilaukan, dikaburkan, atau termakan pencitraan tokoh tertentu, partai tertentu, narasi tertentu, dan sebagainya. Kita tinggal cek ini orang jujur nggak? Nah, ini yang sebenarnya menjadi dasar. Pertanyaannya, apakah benar seperti itu? Ya, kita lihat bahwa Nabi Muhammad itu ketika kecil sebagai manusia yang sangat lemah, karena anak yatim, tidak punya kekuatan apapun secara sosial, satu-satunya yang beliau andalkan adalah kejujurannya. Sampai dewasa kemudian masyarakat setempat memberikan gelar Al-Amin. Dan dalam konteks perselisihan yang terjadi di tengah-tengah suku Quraisy, Rasulullah adalah penengah yang paling dipercaya karena dilihat sebagai orang yang tidak punya beban kepentingan apapun. Apakah itu pencitraan dirinya, apakah kepentingan keluarganya, golongannya, klannya, dan seterusnya. Artinya kejujuran bukan sekedar penting, ini juga dapat membentuk karakter dasar yang menjadikan pemimpin bangsa ke depan adalah sosok-sosok yang tidak mudah tumbang dihantam badai, tidak mudah goyah dihantam gelombang, tapi orang atau sosok pemimpin yang betul-betul hebat berdiri di atas semangat kebangsaan, kenegaraan dengan menomorsatukan kesejahteraan, kebaikan rakyat dan bangsa Indonesia. Kalau seperti ini, maka apa yang penting dilakukan generasi muda? Pertama, kita harus berusaha untuk menjadi orang yang jujur. Sebagai orang muslim, kita punya kewajiban untuk sholat, jujurlah bahwa sholat itu penting dan karena itu harus kita lakukan. Sebagai muslim yang mendidik, maka jujurlah bahwa kedisiplinan itu tidak perlu, tidak cukup sebatas dibicarakan, tapi harus diteladankan. Sebagai muslim yang menjadi pemimpin sebuah kecamatan, kabupaten, gubernur, bahkan negara, maka sudah sewajarnya menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan. Nah, dari sini kita bisa menganalisis dengan sangat mudah. Kenapa kemudian kejujuran itu seakan-akan hilang dari sebagian besar pemimpin dan wakil rakyat di Indonesia? Karena adanya sebuah beban kepentingan yang itu dipikul oleh mereka karena ketidakberdayaan satu sisi, pada saat yang sama ilusi yang menjadikan mereka seolah-olah ketika memegang sesuatu dia akan berbahagia. Maka dilakukanlah berbagai macam cara, transaksi dan seterusnya, yang pada akhirnya mereka tidak lagi tahu apa itu kejujuran. Mereka tidak lagi mengerti pentingnya kejujuran. Mereka juga tidak paham bahwa yang sebenarnya bisa membahagiakan dan menyelamatkan kehidupan mereka di dunia dan akhirat adalah kejujuran itu sendiri. Oleh karena itu, orang-orang yang seperti ini, Quran memberikan perumpamaan sebagai orang yang buta, tuli, dan bisu terhadap kebenaran. Jadi sederhana, mari dorong untuk para pemimpin kita, wakil rakyat kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur,
insya Allah masalah undang-undang A, undang-undang B, kebijakan C, dan seterusnya itu tidak lagi mengedepankan tampilan-tampilan perdebatan di layar kaca, tetapi tampilan-tampilan yang menunjukkan sebuah kompetisi bahwa dirinya selalu dan ingin terdepan di dalam kejujuran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.